Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, Bapak dosen dan Ibu asisten praktikum Deterministic Optimization and Stochastic Process BINUS University Online. Perkenalkan kami dari kelompok DOSP 03 kelas AADA dengan anggota eh, Pak Indra, Pak Erdu, Mbak Wanda, dan dengan saya sendiri dengan Taufik dan Mbak Gresa Lonik. Perkenalkan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait praktikum final project DOSP Laboratorium Teknik Industri Fakultas Teknik BINUS Universitas Online. Yang pertama adalah pendahuluan deskripsi masalah. Amerika Serikat adalah perusahaan produksi makanan ringan berbasis di Amerika Serikat yang sedang mempertingkatkan perluasan ke beberapa lokasi produksi Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona, dan setiap lokasi mampu produksi hingga 20.000 ton per tahun. Untuk biaya pengiriman ditetapkan sebesar 0,15 US dollar per ton mil menggunakan armada truk. Untuk perusahaan melayani tiga pelanggan utama, Jones, Salt Lake City, ZZCO, dan Squarky untuk tiga produk regular chip, green onion chip, dan party mix. Selain itu, efisiensi operasional divisi proses pesanan juga dikaji melalui analisis sistem antrian dengan 5 staf atau proporsi dikurangi menjadi 4. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup penelitian di Vina Project kali ini, yang pertama, untuk tujuan adalah lokasi pabrik optimal, yaitu mengidentifikasi lokasi pabrik paling efisien dari segi biaya pengadaan bahan baku dan distribusi produk ke konsumen. Lalu yang kedua adalah aktivitas operasional, yaitu membandingkan performa sistem antrean untuk 5 staff versus 4 staff menggunakan pendekatan queuing teori atau MMS. Selanjutnya, rekomendasi strategis merumuskan rekomendasi bagi manajemen dalam keputusan ekspansi lokasi dan kebijakan ketenagaan. Untuk ruang lingkup sendiri, ada 4 lokasi pabrik, 3 pelanggan, 3 varian produk, serta distribusi menggunakan truk dengan tarif konstan 0,15 USD per ton mil eh, dengan parameter luar pajak upah perawatan tidak dimasukkan. Memasuki bab 2, saya Wanda Ashifa Aurelia akan memaparkan tahapan modeling dan formasi matematis berdasarkan deskripsi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada slide ini terlihat tabel pertama mengenai biaya pembelian fasilitas per tahun atau purchasing cost untuk 4 alternatif lokasi pabrik. Selain itu terdapat data material cost atau harga bahan baku per ton untuk corn, wheat, dan potato yang bervariasi di masing-masing lokasi pabriknya. Kemudian terdapat tabel kedua mengenai permintaan pelanggan, di mana terdapat 3 distributor utama atau pelanggan utama yaitu Jones, YZCO, dan Square Q dengan permintaan spesifik untuk 3 produk yaitu regular chips, green onion, dan party mix. Di tabel ketiga terdapat matriks jarak distribusi dalam satuan mil untuk keempat kandidat pabrik menuju masing-masing titik pelanggan. Jarak ini akan dikalikan dengan tarif pengiriman sebesar 0,15 dolar per ton mil untuk menambahkan variabel biaya transportasi. Berdasarkan data parameter tersebut, kami merumuskan decision variable atau variabel keputusan yang terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu variabel Y, site decision variable, yang merupakan variabel binary yang akan digunakan untuk menentukan apakah suatu lokasi pabrik ini akan dibuka atau tidak. Nilainya 1 jika pabrik itu akan dibuka dan 0 jika tidak. Kemudian ada production atau distribution variable. Ini adalah variabel kontinu yang menentukan kuantitas produk dalam satuan ton yang akan dikirimkan ke distributor I dalam pabrik J untuk jenis produk K. Tujuan utama dari optimasi ini dituangkan dalam objective function atau fungsi tujuan untuk meminimasi total cost atau total yearly cost. Sesuai dengan persamaan di layar, total biaya ini merupakan akumulasi dari 3 komponen biaya, yaitu biaya purchasing cost fasilitas pabrik, kemudian biaya material bahan baku, dan juga biaya transportasi.
Untuk mencapai fungsi tujuan yang optimal, model ini dibatasi oleh beberapa constraint atau fungsi kendala. Yang pertama, state constraint, Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 sama dengan satu. Memastikan bahwa American Snack Inc. ini hanya akan membuka satu pabrik yang paling optimal. Kemudian, maximum production constraint, di mana setiap pabriknya memiliki kapasitas produksi maksimal sama 20.000 ton per tahun. Kemudian demand constraint yang ini akan memastikan bahwa total produk yang dikirimkan oleh pabrik harus tepat dan memenuhi jumlah permintaan dari tiap-tiap distributor untuk setiap varian produknya. Kemudian non-negativity constraints yang memastikan bahwa variabel ini tidak boleh ada yang negatif. Kemudian binary variable untuk keputusan pemilihan pabrik yang hanya bernilai biner 0 dan 1. Kemudian terdapat whole objective model seperti tampilan pada di layar untuk meminimasi biaya yang akan diikat oleh beberapa formulasi constraint. Keseluruhan model matematis ini akan digunakan pada bab selanjutnya. Sekian, terima kasih. Kemudian terdapat data sistem antrian di mana terdapat 20 arrival rate dan 15 service rate dengan jumlah server 5. Terdapat biaya pelayanan Rp40.000 per jam dengan biaya tunggu pelanggan Rp15.000 per jam. Karena terdapat beberapa servers, maka model yang akan digunakan adalah MMS. Yang dan penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah kasir apabila probabilitas jumlah item dalam server lebih dari 3, dengan server lebih 5 itu terdapat lebih dari 6%. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erdu. Di sini saya akan menjelaskan bagian proses data. Yang pertama ada data processing tutorial. Di sini kita menggunakan Excel Solver untuk penentuan lokasi pabrik. Dari data yang kita peroleh, kita masukkan ke dalam Excel. Kemudian kita menghitung material cost dengan rumus seperti ini. Kemudian transportation cost dengan rumus seperti ini. Dan membuat tabel status pembukaan pabrik yang berisikan location, status, purchasing cost, dan actual fixed cost. Kemudian kita membuat alokasi pengiriman produk untuk setiap produk, setiap location, dan tujuannya. Selanjutnya kita membuat tabel cek kapasitas yang berisikan total production dan maksimum capacity limit. Selanjutnya kita membuat tabel total biaya keseluruhan dengan yang pertama ada total fixed cost, kemudian ada total material cost dengan rumus seperti ini. Kemudian ada total transportation cost dengan rumus seperti ini. Selanjutnya, dan yang terakhir ada total cost-nya dengan penjumlahan seluruh total biaya. Selanjutnya, kita klik solver, isi solver dengan parameter seperti ini, dan kemudian kita klik solve. Hasilnya keluar. Selanjutnya, kita menggunakan form QM untuk mengevaluasi sistem antrian. Yang pertama kita pilih waiting lines dan kita pilih MMS. Title-nya kita isi dengan apa yang kita inginkan, cost analisisnya kita isi no cost, kemudian kita klik OK. Arrival rate kita isi 20 pelanggan per jam sesuai dengan soal, kemudian service rate-nya 15 pelanggan per jam dari 60 menit dibagi dengan 4 menit per pelanggan. Kemudian number of servernya 5, kita klik solve. Di sini ada yang tidak terlihat, kita increase ininya, nomor desimalnya biar kelihatan. Selanjutnya kita klik edit data, kita ganti nomor servernya menjadi 4 untuk membandingkan antara 4 server dan 5 server. Hasilnya sudah terlihat. Pada bagian selanjutnya yaitu optimization process. Hasil Excel Solver menunjukkan lokasi pabrik optimal berada di Tucson, Arizona dengan total produksi 19.000 ton dari kapasitas maksimum 20.000 ton. Total biaya yang dihasilkan sebesar 1.030.350 US dollar dengan transportation cost sebagai komponen terbesar.
Sementara itu, hasil POM QM untuk sistem antrean menunjukkan bahwa penambahan server dari 4 menjadi 5 menurunkan utilisasi server dari 33,33% jadi 26,67%. Sehingga beban pelayanan terdistribusi lebih merata. Pada sensitivity testing, solusi Tucson terbukti stabil karena masih tersedia sisa kapasitas 8.100 ton untuk mengakomodasi kenaikan permintaan. Transportation cost menjadi komponen paling sensitif terhadap total biaya. Untuk sistem antrean, penambahan server dari 4 ke 5 menurunkan antrean dan waktu tunggu. Namun perubahannya relatif kecil, menandakan konfigurasi 4 server sudah cukup optimal. Oleh karena itu, 4 server direkomendasikan untuk efisiensi sumber daya, sedangkan 5 server dapat dipertimbangkan bila perusahaan menghendaki service level yang lebih tinggi. Sekian. Saya Krisalonik akan menjelaskan tentang bab 4. Pada bab 4 ini terdapat 3 pembahasan utama, yaitu Result Analysis, Sensitivity Analysis, dan juga Advanced Case Analysis. Pada kasus linear programming, result analysisnya, lokasi optimal berada di Tucson, Arizona, dengan total kapasitas sebesar 20.000 ton, demand sebesar 11.900 ton, sehingga terdapat sisa kapasitas sebesar 8.100 ton, dengan total biaya minimum $1.030.750 dan komponen terbesarnya adalah transportation cost sebesar $758.910. Untuk sensitivity analysis, demand masih dapat meningkat selama kapasitas produksi 20.000 ton per tahun belum terlampaui. Yang kedua, perubahan demand dapat meningkatkan transportation cost. Yang ketiga, karena transportation cost merupakan komponen terbesar, maka apabila terdapat perubahan pada biaya ini, dapat mempengaruhi total biayanya secara signifikan. Dan yang terakhir, apabila ada perubahan demand atau biaya yang cukup besar, maka optimasi lokasi perlu dilakukan peninjauan kembali. Pada kasus queuing teori, result analysisnya terdapat 3 parameter, yaitu arrival rate, average number in queue, dan average waiting time in queue. Untuk arrival rate, nilainya sama besar pada 4 server dan 5 server, yaitu sebesar 20 per jam. Namun, terdapat penurunan pada average number in queue dari 0,0259 pada 4 server menjadi 0,0046 pada 5 server. Begitu juga dengan average waiting time in queue dari 0,0013 jam pada 4 server menjadi 0,0002 jam pada 5 server. Dan untuk sensitivity analysisnya, yang pertama, penambahan server menurunkan utilisasi dan antrian, namun peningkatan performanya terbatas. Yang kedua, konfigurasi 4 server dinilai sudah cukup optimal. Dan yang ketiga, apabila terdapat 5 server, maka harus dipertimbangkan jika perusahaan menargetkan waktu tunggu yang lebih singkat atau untuk mengantisipasi adanya kenaikan arrival rate. Dan untuk pembahasan yang ketiga, Advanced Case Analysis. Yang pertama, solusi optimal perlu dievaluasi kembali apabila kondisi operasionalnya berubah. Kedua, pada kasus linear programming, transportation cost perlu diperhatikan ketika demand-nya meningkat karena kontribusinya paling besar terhadap total biaya. Yang ketiga, pada kasus sistem antrean, 4 server dinilai lebih sesuai untuk kondisi normal dengan utilisasi yang lebih tinggi. Yang keempat, server tambahan dapat dipertimbangkan apabila arrival rate meningkat atau target waiting time-nya diperketat. Sehingga dari 2 kasus tersebut, hasil model sebaiknya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang harus dievaluasi secara berkala dan bukan merupakan keputusan yang permanen. Ya, saya Indra Kusuma dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari aktivitas studi kasus American Snack ini. Berdasarkan seluruh rangkaian pemodelan matematis, pengolahan data by aplikasi, serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Melalui implementasi model linear programming yang diselesaikan dengan metode simplex LP pada Microsoft Excel Solver, ditetapkan bahwa Tucson AZ merupakan lokasi pabrik
yang paling optimal untuk dipilih. Keputusan ini didasarkan pada pencapaian total biaya minimum sebesar 1.30.750 US dollar, yang merupakan hasil integrasi efisien antara biaya pembelian lahan, biaya bahan baku, dan biaya distribusi truk ketiga pelanggan utama. Selain itu, Tuxin Factory juga memiliki kapasitas produksi sebesar 20.000 ton per tahun, sementara permintaan saat ini adalah 11.900 ton per tahun. Hal ini menyisakan kapasitas sebesar 8.100 ton per tahun, yang memberikan fleksibilitas strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan volume produksi di masa depan tanpa perlu melakukan investasi lahan tambahan. Kemudian yang kedua, terkait evaluasi sistem antrian, meskipun transisi ke 5 server mampu menurunkan waktu tunggu, peningkatan performa tersebut dinilai belum dibutuhkan karena kondisi 4 server sudah memberikan level layanan yang sangat baik dengan utilisasi yang masih relatif rendah. Oleh karena itu, dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya manusia, perusahaan dapat tetap menggunakan 4 server. Karena penambahan staf menjadi 5 orang saat ini belum mendesak, dan hanya akan menyebabkan utilitas server menurun ke angka 26,67% yang kurang efisien secara biaya. Kemudian, saran dari kelompok kami untuk menjamin keberlanjutan operasional dan efisiensi biaya jangka panjang bagi American Snack Inc. adalah mengingat seluruh solusi optimasi bersifat kondisional terhadap parameter permintaan dan biaya saat ini. Manajemen disarankan melakukan evaluasi ulang model minimal 1 tahun sekali. Next. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.